Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, menolong dan memampukan kami, sehingga kami dapat melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara yang dikasihi Tuhan, pria dan wanita biasanya punya rasa iri yang berbeda. Menurut sebuah penelitian, pria biasanya iri dengan status sosial dan jabatan ataupun pencapaian seseorang. Tapi bagi wanita, rasa iri biasanya berkaitan dengan daya tarik fisik atau penampilan lahiriah. Iri hati seringkali menjadi pemicu perselisihan, pemicu pertengkaran dan permusuhan. Perasaan iri hati akan membuat kita menjadi tidak menyukai orang lain, meskipun orang itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan, bahkan meskipun orang itu tidak dikenal sama sekali. Iri hati membuat kita tidak dapat melihat kebaikan orang lain, yang ada hanyalah keburukannya. Mungkin masih banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa iri hati menjadi salah satu tanda bahwa kita masih hidup secara duniawi, dan iri hati itu menjadi salah satu dosa yang harus diberantas dari dalam hidup kita. Dosa pembunuhan yang pertama terjadi di dunia disebabkan karena iri hati. Kain merasa iri terhadap Habel, adik kandungnya sendiri, sampai-sampai ia tega membunuhnya. Kita perhatikan dalam 1 Korintus 3 ayat 3 ini dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat ini menegur jemaat di Korintus dan juga menegur kita semua yang hidup sekarang ini berkaitan dengan keberadaan iri hati dan perselisihan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menyebutkan jemaat di Korintus sebagai jemaat yang bagaikan bayi yang baru lahir, yang selalu memerlukan susu, yang belum dewasa secara rohani, yang tidak bisa mengkonsumsi makanan padat atau makanan keras, yang berbicara tentang kebenaran yang lebih dalam. Jemaat di Korintus masih hidup dalam dasar-dasar iman saja, tidak bertumbuh lebih dalam, tidak berbuah-buah dalam kehidupan rohani mereka. Masih ada iri hati, masih ada perselisihan, masih ada pertengkaran, perpecahan di antara mereka. Meskipun mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, meskipun mereka telah memiliki karunia-karunia, mereka masih menunjukkan tanda-tanda hidup secara duniawi karena adanya iri hati dan perselisihan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk hidup secara rohani, mengikuti tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Pertanyaan buat kita masing-masing, apakah masih ada iri hati di dalam hati kita? Apakah masih ada perselisihan yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari? Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, tapi masih ada dan masih terus menyimpan iri hati? Mari atasi
semua iri hati dan perselisihan dengan bersyukur kepada Tuhan. Syukuri apa yang ada, syukuri karunia kita, syukuri kapasitas yang Tuhan berikan, dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan memusuhi orang lain, tapi terima dan kasihi sesama kita. Ampuni dan hargai orang-orang lain di sekitar kita. Mari jalani hidup secara rohani, bukan secara duniawi. Hidup secara duniawi bukan hanya berbicara soal hedonisme, tapi hidup secara duniawi adalah kehidupan yang berlawanan dengan kehendak firman Tuhan. Mari jadi makin dewasa dalam Tuhan, dengan bebas dari iri hati, bebas dari perselisihan, mulai dari dalam keluarga, dan terus berkembang di dalam komunitas dan di dalam seluruh keberadaan kita dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu mengajar kami untuk bebas dari iri hati, bebas dari perselisihan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun kami Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Bebaskan kami dari iri hati, bersihkan hati kami dari semua sikap perselisihan. Tolong kami dan mampukan kami, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami mampu menjalani hidup ini seturut kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu dalam sepanjang istirahat kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, yang sedang butuh pekerjaan, yang sedang dalam masalah keuangan, dalam masalah kesehatan. Biarlah tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.